Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM bersama dengan pengurus-pengurus yang lain, begitu juga yang terhormat Bapak Penasihat Masjid, begitu juga Ketua Harian, umumnya kita jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Bapak ataupun Ibu yang telah berhadir pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kita memohonkan kepada Allah, mintakan kepada Allah, semoga kita tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikkul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan fi riwayatil Bukhari qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarakun tuftahu abwaabul jinan wa tughlaqu abwaabul jahim wa tadhallu fihi syayatin fihi lailatul khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin hadirin saudaraku jemaah salat dan salat asar yang dimuliakan oleh Allah. Pertama saya sampaikan kepada para bapak dan ibu, saya dikasih waktu ini Pak 2 jam untuk ngisi sore ini Pak. Jadi bapak dan ibu yang belum nyender nggak apa-apa Pak, cari tempat nyender. Takut nanti encok Pak, karena 2 jam itu Pak 60 kali 2 itu Pak, 60 kali 2 120 menit. Tapi tidak apa-apa kalau bapak dan ibu kuat nahan duduk tanpa nyender 120 menit, monggo ya. Nah Bapak Ibu hadirin saudaraku jemaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah, saya juga jarang-jarang sih diminta untuk ngasih ceramah mengisi kajian sampai 2 jam, jarang, paling 10 menit. Kalau kultum tarawih Ustaz jangan lewat dari 10 ya. Oke. Kalau khotib Jumat biasanya jangan lewat 15 menit Ustaz. Kalau bisa ya apa saja 2 kali khutbah 15 menit. Nah kalau terlalu lepas ceramah panggung ya biasanya paling bakar 1 jam 60 menit doang Pak, karena masih banyak aktivitas kegiatan-kegiatan yang lain, masih ada yang show sebelum naik nanti naik Ustaznya ke panggung. Nah ini luar biasa juga nih pada sore hari ini Pak, di capek-capeknya Pak, kalau haus nanti saya Pak nggak bisa minum,
Ya kan? Ini saya ngobrol terus nih Pak, 2 jam nih Pak. Kalau nanti udah haus, gak boleh minum Pak. Hebat juga nih, panitia nih. Ngasih 2 kali 60. Saya protes kemarin Pak. Betul tuh, 2 kali 60, 2 jam. Pak Soleh, iya Ustaz. Nanti sampai suruh buka puasa Ustaz. Tapi kayaknya Pak Soleh tadi mikir lagi nih Pak. Ngasih toleransi Ustaz, bolehlah 40 menit. Sebelum saya mulai Pak, saya tanya dulu, mau 40 menit atau mau 120 menit? Ayo Pak. Ini Bapak maunya 40 menit, tadi sudah sampai itu 40 45 menit atau 120 menit Pak? Terserah Ustaz. Wah, hebat dong. 5 menit saya Pak. Pak Rahmat ya? Oh, udah 5 menit. Lupa lagi saya Pak. Insyaallah besok-besok saya ke rumah Bapak deh. Ada takjil kan Pak? Ada. Nah Bapak Ibu, jadi mohon dikondisikan nanti sekuat dan sekemampuan saya. Kalau saya sampai 40 menit kuat, alhamdulillah. Kalau nggak kuat lagi nanti Bapak yang nyambung sampai maghrib, ada limutin lah Pak ya. Karena saya kan udah ke arah Medan dan limutin Medan juga. Bapak lah limutin training. Nah Bapak Ibu, kalau saya kuat sampai 120 menit, alhamdulillah berarti lebih banyak pahala ibadah yang akan kita raih pada kesempatan sore hari yang berbahagia. Nah Bapak Ibu, saya saudara jemaah sholat asar yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat berkat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kalau bukan merupakan rahmat dari Allah, kita tidak akan bisa untuk duduk bersila ikut pada majelis ini melanjutkan berbagai macam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melaksanakan sebuah ibadah istimewa, yaitu ibadah puasa. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Syukur kalau kita kepada Allah. Salah satu bukti kita syukur kepada Allah, kita masih tetap duduk di majelis ini. Bapak-bapak masih tetap semangat dalam menuntut ilmu, dalam masih semangat kita dalam berdiskusi di sore hari yang berbahagia ini. Ini adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Insya Allah nanti Pak, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenaga di penghujung waktu ini Pak akan senantiasa terus tambah dan bertambah oleh Allah, karena kita mensyukuri berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya pada sore hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Kita kalau bersyukur Pak, ucapan alhamdulillah. Allah ngasih kita rezeki bisa makan, alhamdulillah. Allah ngasih kita rezeki bisa nafas, alhamdulillah. Ada yang nggak bisa makan dan nggak bisa nafas lagi, boro-boro mau ikut hadir pada bulan suci Ramadan. Sebelum Ramadan hadir sudah dipanggil oleh Allah duluan. Lagi taibah yang tidak dipanggil oleh Allah, masih diberikan izin oleh Allah untuk bernafas dalam bulan mulia ini. Bisa nafas kan Bang? Bisa, coba tarik, tahan. Iya, jangan diturunin. Coba Bang, tarik, tahan Bang. Tahan aja Bang. Kalau nggak dilepasin gimana? Ya mati. Dilepasin aja. Nah Bapak Ibu jadi saudara jemaah sholat saya dimuliakan oleh Allah. Maka ini ada beberapa yang harus kita lakukan. Syukur itu termasuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
semoga kita termasuk umat Rasulullah yang istiqomah setiap saat untuk menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat mengikut sholat baginda Rasul. Kita puasa mengikut model puasanya baginda Rasul. Kita bantu orang mengikut model bantunya baginda Rasul. Bantu nih, suka berderma, suka berbagi, suka beriman, ngikut modelnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua ini akan mendapatkan syafaat nanti oleh baginda Rasul di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin saudaraku jemaah saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang ke-8 9 10 9. Kita sudah berada di hari yang ke-9 di dalam bulan suci Ramadan. Artinya berapa hari lagi kita mau hari raya? Ya Pak, hari raya berapa hari lagi berarti? Kalau 10 hari ini? Oh nggak ada yang ngitung ya? Betul nih, gak pengen hari raya, pengen puasa dulu nih. Oh kurang lebih kalau kita hari ini 10 hari berarti ada 19 hari, kalau tidak 20 hari lagi. Insya Allah kelar kita dalam beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Nah inilah yang selama ini yang kita harapkan. Inilah yang selama ini yang kita idam-idamkan. Inilah yang selama ini yang kita tunggu-tunggu. Keinginan kita kepada Allah kita justru dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak Pak, selama ini kita justru pengen bisa hidup dalam bulan Ramadan? Dulu kita sangat berharap kepada baginda Rasul. Kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini Pak jangan mati dulu. Masih doyan makan Pak hidup, belum pengen menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jauh-jauh hari kita mintakan kepada Allah agar kita semua ini masih tetap diberikan izin oleh Allah untuk hidup, menghidup udara segar. Bahkan kita mintakan khusus kepada Allah selama ini agar kita mampu hidup di dalam bulan suci Ramadan. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kita mintakan dan kita mohonkan kepada Allah agar justru umur kita ini sampai ke dalam bulan mulia, sampai ke dalam bulan suci. Makanya sampai kita mengerjakan ibadah sholat, kita berdoa kepada Allah. Betul Pak? Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Apa doa kita? Apa yang kita mohonkan? Apa yang kita mintakan? Kita minta kepada Allah agar umur kita sampai ke dalam bulan Ramadan. Bahkan kadang-kadang beberapa bulan yang lalu ngebet banget, ya kan? Paksain banget kita kepada Allah agar kita bisa masuk ke dalam bulan mulia ini, agar kita bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Makanya Bapak Ibu, asal kita selesai mengerjakan ibadah sholat yang wajib, baik kita sholat fardu ataupun sholat yang kita lakukan secara berjamaah, secara sendiri ataupun secara beramai-ramai, kita senantiasa meminta kepada Allah. Doanya kemarin apa? Allah. Nah, doanya apa agar kita sampai ke dalam bulan Ramadan? Allahumma, Bapak jangan senyum dong, ngomong dong Pak. Saya ini udah ngomong 10 menit lagi. Bapak dong, apa doa Bapak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tidak boleh makan. Boleh makan? Enggak ini biar Bapak ingat sedikit lah. Nanti kalau nggak ingat takut kita udah kelewat banget. Jadi apa doa kita kemarin? Oh itu kan doa makan. Nanti kita kalau sudah berbuka puasa kita baca itu malam-malam. Insya Allah barokah. Apa doa kita sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan?
Ustaz orang Medan itu? Nah, orang Medan Pak, kalau di Medan nggak ada yang benar Pak, ngomong orang Medan, termasuk Pak Talimun deh, nggak ada yang benar yang apa? Yang ada apa? Yang benar. Oh iya. Kalau ngomongan yang benar ada yang benar. Kalau ngomong komputer. Masih Pak begitu? Masih juga? Oh masih. Sampai mana tadi Pak? Doanya. Nah kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ini mau saya sampaikan Pak sebelum kemarin kita masuk dalam bulan Ramadan. Sebenarnya tinggal ulangi doang nih Pak. Inilah ilmunya Ustaz-Ustaz Pak. Diulang-ulang Pak biar bisa. Nah Bapak Ibu hadirin saudara jemaah saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita mintakan kepada Allah, Allah memberikan keberkahan kepada kita. Dalam bulan Rajab 2 bulan lalu sudah kita minta kepada Allah agar hidup kita ini barokah, agar hidup kita ini barokah, agar rezeki kita barokah, agar kehidupan kita barokah, agar bisnis kita barokah, agar pekerjaan kita barokah, agar kehidupan keluarga kita barokah. Kalau sudah barokah, nanti kita aman dan tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya kita mintakan juga model yang seperti itu di dalam bulan Sya'ban. Makanya di Rajab wa Sya'ban kita mintakan keberkahan itu kepada Allah, baik di dalam bulan Rajab ataupun di dalam bulan Sya'ban, karena kita pengen banget apa? Bisa kembali beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Makanya Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Udah mulai juga Pak? Udah mulai kan? Udah mulai kan? Nggak boleh ngopi Pak, nggak boleh ngopi. Kalau udah ngantuk Pak, nggak boleh ngopi. Kalau disuguhin depan saya Pak kopi, tak boleh ngopi. Disuguhin lagi Pak makanan, tak boleh makan, tak boleh. Makanya rasain nasi dulu Pak ya, 2 jam. Saya rasakan di depan. Jadi kita sama-sama merasa, sama-sama senang dan bahagia, sama-sama menderita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu pulang, siapa nanti yang akan dengar? Masa saya ngomong sendiri? Nah, sabarlah dulu. Sabar itu adalah ibadah. Ibadah sabar mampu mengantarkan kita ke surga Pak. Saya ada sebuah cerita Pak, bagaimana orang sabar bisa masuk surga. Sabar itu Pak nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya itu namanya amarah. Sabar itu beda-beda, nggak jauh beda lah dengan kemarahan. Di ujung daripada kemarahan itu Pak, kalau masih ada batas sabar itu di ujung kesabaran itu adalah amarah. Kalau katanya Pak, gua nih udah habis sabar, udah habis kesabaran gua nih. Terakhir yang ada dia marah. Jadi tetap bersabar sampai kapan? Sampai mati. Sebelum mati jangan dulu marah-marah. Sabar, tetap jaga kesabaran. Nah kalau sudah mati boleh kita yang apa? Kalau masih bisa, boleh Pak, datanglah marah-marahin lah. Tapi syaratnya kalau sudah mati. Sabar total, bahkan sabar menghantarkan kita menuju surga. Ada dulu Pak seorang perempuan menghadap kepada baginda Rasul. Ini perempuan hitam legam, punya penyakit ayan. Kalau kita ayan sawan kan, yang suka kejang-kejang. Tuh, ada perempuannya kulit hitam, bukan raksis Pak. Emang itu cerita juga. Dari itu ya kondisi kita Bapak. Hitam, logam, datang kepada baginda Rasul. Dia punya penyakit
sawan tadi kalau istilah kita, penyakit ayam ya. Ngomong dia kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, kenapa? Doakan untuk ya Rasul agar apa? Agar penyakit saya ini disembuhkan oleh Allah. Penyakit apa itu? Cerita kepada baginda Rasul bahwa dia punya penyakit ayam. Oh, rupanya kalau dia udah tahu penyakit ayamnya, dibantu-bantu kamu kalau kena orang tuh habis obat, udah kan itu? Habis obat kamu kan? Nah itu yang suka kamu itu kan habis obat tuh. Nah model-modelnya kayak itu. Nah ini perempuan yang mendatangi baginda Rasul bercerita bahwa saya punya penyakit ayam. Kalau mau Rasul doakan ungkapan kekasih Allah, ungkapan Habibullah, pastilah apakah mungkin Allah menolak permintaan baginda Rasul. Kata ini seorang perempuan pada baginda Rasul. Apa doakan biar penyakit gue ini hilang, biar penyakit ayah saya sembuh. Kenapa begitu? Karena kalau sudah kamu wahai baginda Rasul, maka terbukalah semua aurat saya ini. Artinya apa? Semua pakaiannya akan terbuka. Kalau sudah penyakitnya, makanya dia mau. Karena orang banyak kali mau ya penyakit tak kunjung sembuh. Pertama kalau dia punya penyakit ayam, makanya seolah-olah katakan dia mendatangi baginda Rasul, minta tadi mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat ceritanya pertama Rasul, wahai sahabat, nah ini sahabiah perempuan, jika aku doakan engkau, jika aku doakan engkau sembuh dari penyakitmu, maka engkau akan sembuh dari penyakit. Satu, kata baginda Rasul. Yang kedua, jika engkau tetap sabar dalam kondisi penyakit yang engkau derita hari ini, tetap bersabar kamu. Kadang-kadang kamu penyakit ayam, kemudian terbuka malu, bahkan bukan cuma pribadi perempuan yang malu, keluarga semua itu malu. Kalau kamu sabar Rasul dengan kondisi yang seperti ini, maka bagianmu adalah surga. Pilih mana? Di mana Pak? Kalau Bapak punya penyakit, sabar aja Pak. Sampai kapan? Sampai mati. Pilih mana Pak? Ini perempuan, karena baginda Rasul yang ngomong ada tadi dua pilihan. Kalau disuruh dia didoakan oleh baginda Rasul, maka penyakitnya nanti akan sembuh. Kemudian yang kedua, kalau dia sabar, artinya tak didoakan oleh baginda Rasul, tapi dia sabar, maka balasannya adalah surga. Artinya nggak sembuh penyakitnya Pak. Berarti dia milih berpenyakit atau justru milih sembuh. Kalau milih sembuh, didoakan oleh baginda Rasul. Kalau milih tetap berpenyakit, dia sabar. Nah itu baginda Rasul. Apa jawaban perempuan? Singkatnya Pak, ini perempuan mikir panjang. Kemudian dia menjawab apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Ya Rasulullah, saya ini sabar. Kalau dengan sabar itulah masuk surga. Saya milih sabar, wahai Rasul. Kalau dengan sabar itulah harus masuk surga. Insya Allah saya akan tetap kuat, tabah untuk menahan berbagai macam penderitaan. Kalau Bapak sudah mulai ngantuk, sabar Pak. Kalau Bapak sudah mulai oleng, sabar Pak. Kalau Bapak sudah mulai agak encok-encok sedikit Pak, sudah panas Pak, sudah panas kan? Tempat duduk sudah mulai panas Pak, sabar Pak. Saya juga panas, saya tahan-tahanin juga Pak. Jadi derita kita sama. Maka ini perempuan memilih bersabar tetap dalam kondisi berpenyakit. Bagiannya apa tadi kita semua? Bagiannya adalah surga. Tapi ada satu permintaan dari perempuan karena dia minta sabar. Wahai Rasul, kalau begitu, karena saya minta sabar aja lah wahai Rasul. Saya punya satu permintaan lagi nih. Apa itu wahai Rasul? Itu kata ini perempuan, kalau nanti wahai Rasul kamu penyakit saya ini, tolong dong kalau begitu doakan saya kepada Allah agar aurat saya tidak terbuka.
nggak apa-apa lah penyakit saya tetap saya derita, tapi aurat tidak terbuka. Kata baginda Rasul, baiklah wahai sahabat, doakan oleh baginda Rasul, begitulah seterusnya kondisi sahabiah dalam kondisi menanggung penderitaan, tetap berpenyakit sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah didoakan oleh baginda Rasul, tidak pernah lagi terbuka auratnya manakala dia kambuh penyakitnya. Ini sahabiah adalah sahabat ahli surga. Jadi perempuan-perempuan ahli surga itu cirinya kalau dari cerita ini kulitnya hitam, makanya skarlet tak laku, alat pemutih. Kalau dari kulitnya, tapi kan masuk surga itu bukan dengan warna kulit. Gak usah khawatir Pak, putih-putih juga masuk surga. Kita tidak sama aja masuk surga. Yang penting kita mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya coba mencari yang seperti sedikit ya Pak. Bapak Ibu hadirin saudaraku jemaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah yang kita akan selama ini agar kita bisa hidup di dalam bulan suci Ramadan. Dan itu alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa artinya kalau sudah keluar bulan suci Ramadan, doa kita diijabah oleh Allah, berarti sudah barang tentu kalau kita juga berdoa di dalam bulan suci Ramadan ini, pastilah juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada doa yang tidak diijabah. Tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah. Semuanya akan diijabah, semuanya akan dikabul oleh Allah. Asal kita paham model pengkabulan dari doa-doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan ini juga perpanjang doa. Bapak Ibu hadirin saudaraku jemaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita pengen bangun ini hidup bisa bersuara, bisa kembali beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan? Kenapa Pak? Kemarin Bapak berdoa nggak? Biar Bapak masih bisa berjumpa Ramadan. Bapak lah yang baju merah. Doa nggak kemarin Pak? Bulan lalu? Enggak. Halo. Halo. Bapak berdoa nggak kemarin sebelum masuk bulan Ramadan? Enggak. Tuh kan? Udah mulai gentayangan. Makanya Pak, yang ayam tersambut Pak. Nah, setan sih nggak ada. Bapak berdoa nggak Pak sebelum masuk Ramadan? Pak. Ya. Bapak yang dari tiang berdoa. Doanya apa Pak? Allahumma ghfirli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berdoa kita kan kepada Allah. Bapak juga berdoa Pak. Jawab aja dalam hati iya saat ini. Doa kita kepada Allah. Kabul enggak Pak? Kabul. Oh, artinya kalau kabul berarti ini dalam bulan Ramadan juga insya Allah akan terus-teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pertanyaannya nih, kenapa kita mintakan kepada Allah agar kita bersyukur dan berjumpa dengan bulan Ramadan? Apa? Karena banyak keistimewaan. Udah kangen kita dengan Ramadan. Karena dulu kita sudah bersuara, sudah pernah berjumpa tahun lalu. Jumpa kan Pak? Tahun lalu? Jumpa sama Ramadan? Jumpa. Puasa Pak? Puasa. Ya, kita puasa. Dan jumpa. Udah lama kita ditinggalin sehingga kita merasakan kangen, pengen bersuara, pengen bertemu. Karena ada masa-masa lagi ya dengan Ramadan. Kita punya pasangan nih Bapak Ibu. Ya kan? Bapak punya pasangan. Kalau udah ditinggalin semalam, kita biasa-biasa aja. Ditinggalin sepekan, mulailah menggerutu di dalam dada. Ditinggalkan sebulan, kuring-kuringan. Ibu juga begitu. Kalau ditinggalkan suaminya semalam,
biasa-biasa aja doa, biasa aja biarin aja kalau udah 3 malam kan. Tapi kalau udah sepekan 7 hari 7 malam ditinggalin, mulailah dia itu pencarian. Udah tinggalin sebulan, mulailah dia uring-uringan, nelpon tempat. Kalaupun berpisah jangan berantem. Itu sibuk pulang ke rumah mertua, mulai saya dong, balik lagi kasihan anak-anak ada yang alasan, ya kan? Padahal dia kan kangen, padahal dia rindu. Orang masa-masa sendiri. Kalau nggak ada ibu kan, masa-masa sendiri, minum sendiri, sahur sendiri, tidur sendiri. Mau mana nggak mau kan udah kabur pula sih. Nah, bapak juga begitu kalau kali-kali dia tanya, kenapa ada rasa kangen, ada rasa itu di dalam hati. Lah kita dengan rumah begitu kan, kita udah kangen banget dengan Ramadan, makanya kita mintakan untuk bersuara kembali kepada Allah. Jangan pernah hidupin terus sampai nanti Ramadan tiba. Alhamdulillah hari ini kita berada di hari yang ke-10, masih tetap bisa berpuasa. Kita senang, kita bahagia, bisa kumpul bersama-sama dengan Ramadan. Kesenangan itu karena kita punya pengalaman. Ada masa-masa bahagia dengan Ramadan. Kalau masa-masa kecil dulu, kalau kita masuk Ramadan, apa yang paling kita senangi? Masa kecil. Bayangin Pak, masa kecil Pak, apa Pak? Masa kecil kalau Ramadan paling kita senangi apa nih? Buat kerusuhan kan? Bangunin orang yang nggak pernah bangun Pak, bangunin orang. Atau nanti ambillah itu beduk yang masjid, bawa keliling beduk masjid, ntar bapak-bapak marah, lemparin gereja kan. Itu walaupun begitu kita senang, kita bahagia. Kalau anak-anak dia banyak makanan senang, banyak minuman senang, ada air senang. Kita pun begitu, ada masa-masa indah dengan Ramadan. Oleh baginda Rasul, kenapa kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita hidup dalam bulan suci Ramadan ini? Karena banyak barokah dari Allah. Cuma barokahnya tadi bukan makanan yang banyak, bukan makanan enak. Kalau enak-enak gampang makanan dalam bulan suci Ramadan. Enak kan? Disiapin dulu kan tiap sore minggu, bapak-bapak tinggal santap mantep. Ya kan? Ya, kalau si ibu nggak masak, bapak beli kan? Beli yang enak. Siapin makanan untuk berbuka, siapin minuman untuk berbuka. Kalau kita ke masjid banyak takjil, model-model makanan tuh banyak orang yang berbagi. Tapi kata baginda Rasul, bukan itu barokah dari bulan Ramadan, sehingga selama ini kita sering meminta dan memohon kepada Allah agar kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Barokahnya bukan tegas, barokahnya ada berapa? Barokahnya ada 5 dari bulan Ramadan. Tadi sudah kita katakan, baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah riwayat kata baginda Rasul. Kata baginda Rasul, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakun." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi nama bulan Ramadan itu dengan berkah. Rasul yang kasih tahu. Bulan Ramadan itu kan nama-namanya satu siang. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Bukan itu Pak. Karena dalam bulan Ramadan wajib puasa. Yang kedua syahrul Quran. Nah, bulan pertama kali diturunkan dalam bulan Ramadan. Yang ketiga termasuklah namanya syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, oleh baginda Rasulullah ini saudara, yang dimuliakan oleh Allah, ada 5 kata baginda Rasulullah dari Ramadan. Makanya kita mintakan kepada Allah agar umur kita ini sampai dalam bulan suci Ramadan. Apa berkahnya? Pertama
sama. Kata Allah alaikum siyamu fihi. Kedua, tuftahu abawabul jinan. Ketiga, tughlaqu abawabul jahil. Yang keempat, wa tughlaqu bihi syayatin. Yang kelima, fihi lailatul khairun min alfi syahrin. 5 ini kata baginda Rasul barokah dari bulan Ramadan. Pertama, puasa. Kata Allah alaikum siyamu. Allah wajibkan kita puasa hanya dalam bulan Ramadan. Kan ayatnya udah dibacain dulu sama guru-guru kita. Ayatnya udah dibacain terus kalau ada guru setiap tarawih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wajib kalian wahai orang-orang iman untuk puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama juga wajib seperti orang-orang yang sebelum kalian. Kata Allah takut agar kita jadi orang bertakwa. Kata Allah. Makanya ini puasa barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barokah yang pertama. Maka Bapak Ibu ketika masih tetap tahan kita di puasa, belum ada yang bolong, belum ada yang ketinggalan, udah 10 hari nih masih tetap konsen dalam melaksanakan ibadah puasa siang hari, itu artinya kita memperoleh barokah yang sungguh sangat luar biasa. Ada orang yang nggak puasa, ada orang yang puasanya, ada orang yang puasanya, ada orang yang tidak puasa, ada orang yang tidak puasa, ada. Kalau ada orang yang tidak puasa, ada yang baru puasa sehari atau 2 hari, ada yang justru tidak mampu lagi puasa, itu artinya Allah kurangin barokahnya. Makanya Bapak Ibu ini bisa menghitung berapa banyak barokah yang Allah berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Ya, berarti puasa itu barokah. Makanya hanya adanya di dalam bulan suci Ramadan ini yang wajib. Di luar bulan suci Ramadan kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk puasa. Baik bapak-bapak atau ibu-ibu, kita wajibnya untuk melaksanakan ibadah puasa karena dalam bulan suci Ramadan. Dan itu wajib full 1 bulan lamanya. Atau kita sebut 30 hari, tidak boleh 29 hari, artinya 1 bulan wajib umumnya kita puasa. Kagak boleh tidak puasa. Anak-anak gimana? Wajib puasa. Ajarkan puasa 1 hari penuh, jangan setengah-setengah hari, kecuali puasanya lagi pendidikan untuk yaitu tarbiyah anak-anak, ya silakan. Kalau memang anak-anak belum mampu. Tapi kalau anak sudah mampu, ajarkan puasa 1 hari penuh, mulai dari subuh hingga maghrib. Nah, oleh karena itu, bagaimana dong kalau justru ada orang yang tinggal puasanya? Karena tadi diberikan oleh Allah untuk puasa 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan, maka tidak boleh dia tak puasa. Bapak dan ibu wajib puasa. Anak-anak juga harus puasa. Lah bagaimana sekarang? Ada yang tinggal puasanya ganti, wajib diganti. Kalau yang sudah tinggalkan 1, ganti berapa? 1. Kalau yang tinggal itu justru 3, kita ganti 3. Kalau yang tinggal itu 10, kita ganti 10. Kapan gantinya? Pak, kapan gantinya? Puasa kita ini tinggal bolong 1. Kapan gantinya? Nanti diganti setelah berada di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal nih Pak. Syawal kedua, Syawal pertama jangan haram. Ada 5 hari yang diharamkan oleh Allah untuk kita berpuasa, makanya tak boleh. 2 hari raya, ya, Idul Fitri, Idul Adha. 3 hari Tasyrik, itu mengiringi hari raya Idul Adha 10, 11, 12,
13 lah itu, berarti 5 hari. Satu yang dilakukan oleh Allah, kapan Pak? Makhluk puasa? Hah? Menjelang Ramadan 30, 29 atau 30 Sya'ban. Mau itu takut-takut masuk Ramadan. Makanya kita lihat dulu kan puasa itu. Puasa sunnah berapa? Banyak, Senin, Kamis, puasa Daud, ya kan? Banyak. Puasa wajib apa? Puasa wajib di dalam bulan Ramadan. Puasa Ramadan ada puasa apa? Ada puasa 1 Syawal. Puasa 1 Idul Adha, puasa kasih kalau juga itu puasa. Nah makanya ketika Allah mengajarkan kita untuk puasa 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan, tidak boleh kagak puasa selama masih mampu. Walaupun ada nanti diberikan keringan-keringan bagi orang yang sakit, bagi orang yang sedang musafir, bagi orang-orang tua yang sudah tak puasa, itu tidak ada lagi kemampuan. Nah kita bayar kalau satu yang benar bayar 1 dalam bulan Syawal. Kalau 2 yang benar bayar 2. Kalau kita nggak ada yang benar kan? Nggak ada yang benar puasanya bawa semua ke benar semua. Nah itu iklan aja tinggal ya. Tapi tidak ada yang batal. Makanya kalau batal bayar. Ibu-ibu kalau biasanya enggak puasa 7 hari yang sebulan bayar. Setelah keluar kita dari bulan jangan sampai tidak orang tahunnya akan datang. Ada orang begitu udah mau datang bulan Ramadan selanjutnya belum dibayar. Tiba-tiba datang lagi temannya nggak bisa boleh lagi puasa, nggak kebayar. Lalai itu membayar utang. Makanya kalau kakak puasa wajib dibayar itu jadi utang. Orang berutang wajib bayar. Kalau sudah jatuh tempo, jangan banyak bicara. Sekarang kita kalau kita utangin sama orang yang susah tagihannya siapa? Kita yang utangin, nggak sampai kita yang marah-marah siapa? Yang marah-marah yang punya utang. Nih Bapak Ibu yang punya utang nih, ada kemampuan untuk bayar, ini berutang nih, ada kemampuan untuk bayar utang, udah jatuh tempo kakak bayar, itu namanya orang nyolong. Orang apa? Nyolong, itu milik orang, nggak dibeli-beli. Nyolong nggak itu? Nyolong. Orang berutang, lembut banget, mintanya pas datang jatuh tempo. Wah, nggak ada lembut-lembutnya ini orang. Kita yang mikir Pak, gimana caranya biar kewenangan ini ngomongnya agak lembut sedikit lah. Nah, betul. Kalau orang berutang mampu bayar kagak bayar, namanya orang nyolong. Jadi segera bayar. Kalau Bapak dan Ibu masih punya utang, bayarlah Pak. Kalau mampu, nggak mampu Ustaz, ngomongin lagi orangnya. Tolong dong, gua dikasih waktu lagi. Jangan diam aja. Ngomongin ke orangnya dikasih tambahan waktu. Nah bagaimana kalau tiap tahun ada bolongnya, kagak dibayar-bayar Pak. Bapak sudah berapa lama puasa Bapak yang tinggal kagak dibayar-bayar? Sebanyak Bapak wajib puasa. Berapa lama? Berapa banyak? Yang Bapak nggak puasa hingga hari ini belum bayar? Ada? Puasa terus, mulai dari Bali, nggak ada yang tinggal. Betul nih. Ada orang Pak, biasa aja dia tinggal puasa, nggak dibayar-bayar dia. Ustaz, gimana saya ini kalau udah 1 tahun saya itu puasa Ramadannya itu, justru yang nggak dibayar yang nggak puasa itu 3 dalam tahun Pak. 3 dalam tahun itu Pak. Kalau umur 40 Pak, umur 40 dalam setahun 3, 4 kali 3 berapa Pak? 4 kali 30 atau 3 kali 40, 120 kali Pak. Bayar tuh Pak. Kapan sekarang tuh? Nanti keluar dari bulan Ramadan ini Pak, Bapak kodo 120 hari. Kalau dalam 10
kagak dibayar-bayar Pak. Bayar sama sekali tagih Pak. Bapak nanti kalau mati tak masuk surga utang Pak. Mana siapa yang mau bayar utang Pak? Utang puasa pula. Nah, ahli waris Pak, guru puasa 10 hari. Berat-berat banget ini orang tua, gitu kan? Jangan sampai Pak, jangan sampai. Maka kita hitung sekarang nih, kalau memang ada yang sebelum-sebelumnya belum kita bayar ya Pak, kita kan udah boleh balik tuh wajib puasa umur berapa kita itu? 15 gitu kan? Sekarang udah 30 tahun, berarti 15 tahun. Banyak belum lagi jahil-jahilnya Pak, banyak puasa Pak yang batal, banyak puasa yang tidak terkerjain kalau belum masih ada umur Pak. Dari umur 15 ke 25, enggak puasa Pak. Kadang 30 hari enggak puasa Pak. Obat iya makan. Obat minum 30 hari setahun. Wah, kali 10 tahun Pak. 10 kali 3. 10 kali 30. Berapa? 300 bayar. Rasain. Bayar 300 hari makan. Makanya jangan sampai batal puasa kita karena wajib untuk dibayar. Nah ini barokah. Kalau kita mampu membayar itu berarti kita banyak dapat keberkahan dari Allah, keberkahan kebaikan. Tapi kalau kita mampu juga, artinya Allah tarik ke barokah dari hidup kita. Padahal kita sudah minta barokah kepada Allah dalam bulan Rajab, dalam bulan Syawal. Ramadan kakak puasa berarti barokahnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barokah. Udah pernah saya sampaikan juga bagaimana logikanya puasa itu kok bisa barokah. Sedangkan kita tahu puasa itu kan menahan diri kita ini dari aktivitas yang membatalkan ibadah puasa. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan hubungan suami istri, menahan hal-hal yang membatalkan pahala ibadah puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nahan itu Pak barokah rupanya. Nahan itu barokah. Bapak sudah lapar nih. Ada makanan, ada takjil karena siap hari walaupun udah lapar tak boleh makan. Barokah kata baginda Rasul. Ada minuman nih, minumannya seger, dingin lagi Pak, esnya banyak. Nggak boleh diminum. Ada makanan tak boleh dimakan, ada minuman tak boleh diminum. Kita punya pasangan tak boleh dideketin. Kira-kira barokah nggak? Hah? Kira-kira barokah nggak Pak? Susah banget ya. Masa kita disuruh nahan? Seharusnya yang barokah itu dikasih makanan, makan dong. Dikasih duit, habisin kan gitu tuh. Dikasih minuman, minum. Itu yang namanya barokah ini. Bertambah-tambah nanti kalau udah habis, dikasih lagi yang lain kan seharusnya logikanya barokah itu tuh akan nambah. Tapi ini kita disuruh nahan. Kata baginda Rasul, puasa tadi kan nahan. Nahan itu adalah barokah. Jangan makan dulu, jangan minum dulu, jangan dekat-dekat pasangan dulu. Tahanlah, masih puasa. Ustaz, ya ngantuk, pengen tidur. Berarti ngantuk Pak, pengen tidur. Berarti apa? Tahan. Jangan tidur dulu Pak. Belum berbuka. Tahan kan? Tahan Pak. Bapak udah mulai ngantuk kan? Nyender-nyender kan? Udah sonjolan kan? Tahan. Puasa nih. Ini kita puasa insya nahan. Udah capek Ustaz, lama ini udah sejam. Tahan belum 2 jam. Tahan Pak, namanya kita puasa. Nah orang puasa itu kuat nahan hawa nafsu. Setelah pulang para sahabat dan baginda Rasul dari jihad fisabilillah, apalagi wahai Rasul jihad yang lebih afdal ya? Jihad melawan hawa nafsu. Nahan tadi dah. Nahan, jangan pulang dulu setelah sholat asar. Ngapain? Masih ada taklim. Tahan dulu ya.
Dan tidur. Nah, dan tidur dulu Pak kalau ngantuk. Tahan. Kenapa? Puasa. Puasa itu apa? Imsak. Imsak itu apa? Nah, ya, barokah Pak. Oleh baginda Rasul, ya kalau kita ada makanan, tahan nggak Pak kira-kira Pak? Kita ini ditaruh di dalam ruangan yang banyak makanan. Kita doang nih. Makanan baru masak semua Pak. Enak-enaknya Pak. Kira-kira Bapak mau melototin doang atau langsung makan? Makan kan? Seharusnya barokah itu begitu, tapi oleh baginda Rasul ditahan, jangan dimakan dulu. Ya kan kita yang jadinya uring-uringan, ini ada makanan tak boleh dimakan, ini ada minuman tak boleh diminum. Kapan sih boleh dimakan? Kapan ini boleh diminum? Nanti di penghujung. Ya, 4:30. Berapa jam lagi Pak? 4:30, 5:30. Ya, 1,5 jam lagi. Udah basi, ketemu udah berlalat kan gitu. Nah itu tuh Pak. Tapi oleh baginda Rasul disebut sebagai barokah. Kenapa barokah? Oh, kata Rasul dalam riwayat yang lain disampaikan sumu tasihu, puasalah kalian, insya Allah kalian akan jadi sehat. Orang puasa Pak, orang sehat. Jadi kalau Bapak keluar dari bulan Ramadan ini nanti di bulan Syawal mulai penyakitan, berarti Bapak kagak puasa. Makanya tahan Pak, jangan sakit-sakitan ya. Tahan Pak, jangan sakit-sakitan nanti setelah Syawal. Takut-takut teman-teman kita tahu bahwasanya kalau orang yang sakit berarti nggak beres puasa. Karena Rasulullah mengatakan sumu tasimu, puasalah kalian agar jadi sehat. Selama ini kita nggak pernah nahan, makan sesuka kita, minum sesuka kita kan? Iyalah. Nah, minum sesuka kita, makan sesuka kita, masuk dari mulut, disimpan di dalam perut, terakhir gak keluar Pak, timbullah bibit penyakit. Kalau sudah mulai maju nih Pak, duduk juga susah kalau nggak ada senderan. Saya ini Pak kalau duduk bersila nggak tahan lama-lama Pak. Ada yang dari depan ini yang mengganggu, mengganjal Pak, karena udah maju duluan dia Pak. Maju duluan Pak yang ke depan ini Pak. Lalu kalau duduk nggak tahan lama Pak, saya harus cari dinding, harus cari senderan, harus cari tiang biar tahan. Nggak ada yang menghalangi depan nih Pak. Jadi yang depan ini banyak diisi oleh bebek penyakit. Kenapa kita isi mulu? 11 bulan lamanya. Yang halal masuk, minuman halal masuk kan? Yang sunnah-sunnah masuk dari mulut kita yang halal, masuk dari mulut kita yang sunnah, masuk juga yang makruh masuk kan? Makruh juga masuk, yang mubah masuk, bahkan kadang-kala yang haram juga. Adalah makanya banyak penyakit Pak. Oleh baginda Rasul suruh puasa agar apa? Penyakitnya berkurang. Sterilisasilah dulu, pembersihanlah dulu. Pembersihan apa? Pembersihan lambung. Saya Pak setiap satu Ramadan nimbang badan. Kemarin saya timbang badan 86. Luar biasa itu Pak. Susah. Hari 10 nih, hari ke-8 kemarin saya timbang lagi Kak 82. Alhamdulillah. Turun berarti Pak? Turun. Karena udah jarang diisi nih. Doyan juga saya Pak makan Pak. Tapi halal lah. Kita semua makan ya halal. Innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Jangan makan yang haram-haram. Itu jadi ladang duit penyakit di dalam perut. Makanya kita wajib puasa, barokah buat kesehatan kita. Makanya orang yang masuk Idul Fitri adalah orang-orang sehat. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa, maka orang bertakwa itu adalah orang yang sehat badannya. Orang bertakwa sehat badannya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat keinginannya. Itulah orang bertakwa itu Pak. La'allakum tattaqun.
Nah Bapak Ibu hadirin saudaraku jemaah sholat asar yang dimuliakan oleh Allah, kita tunggu sampai maghrib tiba. Karena saya juga jadwal saya Pak cuma 1 hari ini. Kecuali nanti ada jadwal mendadak. Nah, biasanya saya suka mendadak-dadak Pak. Assalamualaikum kata Pak Solehudin. Waalaikumsalam. Ustaz, ya bisa nggak Ustaz? Kenapa? Nah, jam maghrib. Nah, nggak bisa. Karena maghrib Ustaz bisa mengisi. Siap. Bisa gitu. Mendadak Pak. Udah asar Pak, baru telepon Pak Solehudin. Asar Pak, terbang harus isi. Bisa Pak Ustaz? Ya, bisa udah. Saya lah bisa datang. Kebetulan alhamdulillah ini bukan mendadak. Makanya kalau dibilang 2 jam saya nggak siap nih Pak. Apa siap Pak? Ini udah sejam lagi Pak. Belum berbuka. Jam lagi. Masih tahan Pak? Saya lihat Bapak udah ngantuk-ngantuk. Saya takut Bapak udah nggak tahan. Saya berperasaan juga dengan jamaah Pak. Kalau saya lihat Pak yang tua-tua jamaah saya itu Pak, saya baca kalau sholat tarawih itu Pak kulhu, terus 30, kata kasur Pak, sampai ada yang 23 lagi Pak sama witirnya Pak. 23 sama witir. Kalau kita sholat tarawih 11 dengan witir berapa jam biasa? Setengah jam kan? 23 Pak, saya buat setengah jam. 23 pantas Pak. Biar apa? Biar jamaah tuh nggak kesusahan. Karena saya lihat videonya Pak, yang di Malaysia katanya itu ada imam panjang banget bacaannya Pak, ditampol jamaah. Saya ini takut Pak nanti ditampol Bapak nih. Ini kelamaan 11 jam kagak kunjung kelar nih. Gimana Pak? Kelar kita ini? Pak, kelar nggak kita ini? Lanjut? Belum lanjut juga mau ngapain Pak? Pulang ke rumah? Tidur? Emang boleh Pak tidur? Hah? Pak, boleh nggak tidur kalau puasa? Boleh. Hah? Tapi tadi nahan, gimana sih puasa? Puasa itu kan nahan. Jadi Pak jangan tidur-tiduran. Jadi kalau kita pulang ke rumah kan lebih cepat ngapain? Tidur kan? Ambil handphone tidur. Itulah itu. Ambil handphone tidur. Padahal detik demi detik dalam bulan Ramadan ini Pak kalau kita bawa zikir pahalanya luar biasa. Karena salah satu keutamaan daripada bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ya udah Ustaz aku tidur aja lah. Kenapa? Tidur bagi orang puasa ibadah. Red gitu Pak. Enggak ada Pak. Itu dalilnya boleh lah. Kalau kita capek boleh tidur sesaat. Bukan tidur-tiduran. Ada orang Pak kalau udah bulan puasa Pak tidur-tiduran aja kerjanya. Habis sholat subuh tidur, bangun nanti menjelang zuhur. Memang sholat ya Pak, sholat zuhur datang ke masjid berjamaah, pulang lagi ambil handphone tidur. Lihat sendiri dulu. Handphone tuh scroll sikit-sikit Pak, scroll ngantuk tidur dia Pak. Nanti bangun lagi waktu sholat asar. Memang sholat asar dia berjamaah ke masjid, tapi habis sholat berjamaah pulang lagi ke rumah scroll handphone tuh ngantuk lagi tidur lagi. Ngantuk lagi, tidur lagi, ngantuk, tidur lagi. Pak, kan tidur Pak. Mbah Solid. Itu Pak yang doyan tidur-tiduran itu Pak. Ini saya nggak nyinggung-nyinggung Bapak yang ngincar-ngincar tidur nih Pak. Ini kita ceramah, kajian nih Pak. Yang doyan tidur-tiduran itu Pak, di dalam bulan suci Ramadan tuh dalilnya kebalik. Dalilnya kebalik, balik-balikin dalil Pak. Tidur orang yang berpuasa itu ibadah, berarti berpahala. Kalau tidur orang puasa itu tidur berarti berpahala, karena dia memakai dalil tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Lah orang yang doyan tidur Pak memakai dalil ini Pak, makanya nggak usah disebarin ini Pak, nggak usah disebarin itu Pak. Kalau kita udah tidur nggak bisa ibadah. Padahal setiap detik tadi kalau kita zikir aja, baca Quran saja, satu saja berapa? La taqulu alif lam harfun bal alifun harfun wa lam harfun. Kan gitu tuh. Man qara'a harfan. Nah gitu. Barang siapa yang baca satu huruf maka baginya 10 kebaikan Pak. Bapak pulang ke rumah atau lagi sedang zikir-zikir duduk di masjid, Bapak baca Yasin berapa huruf Pak? 2 kan?
Dua Pak. Bapak baca 2 huruf itu pahalanya berarti sudah 2 huruf. Itu kalau di luar bulan suci Ramadan. Lah kalau udah dalam bulan suci Ramadan, mohon maaf, wah, waktunya 3 menit lagi. Gitu dong Pak. Dari tadi saya tunggu. Nah Bapak Ibu hadirin saudaraku jemaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini itu orang-orang yang doyan tidur itu Pak, dibalik Pak sama dia Pak. Ini paling enak banget nih dalil ini kalau disampaikan kepada orang yang suka doyan tidur. Ada kalang Pak, suami-suami itu begitu, kerjanya tidur aja. Pulang rumah tidur, hari pagi tidur, siang tidur, malam tidur aja Pak. Kerja kagak, tidur jalan terus. Ini dalil yang begini kalau kita sampaikan Pak, wah demen dia ini Pak. Itu dibalik sama dia Pak dalilnya. Tidur pada waktu puasa ibadah. Ibadah mana Pak? Ibadah orang berpuasa adalah tidur. Udah salah Pak itu. Udah salah itu. Itu dalilnya yang dibuat Pak. Orang yang doyan tiduran ketika bulan puasa itu dibalik sama dia dalilnya. Kalau dalil sudah kebalik, makanya ibadahnya nggak baik. Karena apa? Dalil kebalik. Tidur bagi orang puasa ibadah sama dia. Ibadah orang berpuasa tidur. Salah lah udah, karena puasa tadi apa? Imsak. Ya. Nah, udah tiba waktunya Pak. Habis waktunya, Allah. Habis waktunya Ustaz. Allah, jangan ngomong lagi. 3 menit lagi aja. Ya, saya manfaatkan yang 3 menit ini untuk menyampaikan beberapa hal lagi. Pak, kita udah sampai di dalam bulan suci Ramadan. Kita lihat keutamaan tadi. Apa keutamaannya? Dilipat gandakan oleh Allah pahala dari ibadah yang kita lakukan selama kita berada dalam bulan suci Ramadan. Berarti amal ibadah apa yang harus kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini? Semua aktivitas amal baik yang kita lakukan setiap hari tingkatin di dalam bulan suci Ramadan. Kalau kita rajin sholat ke masjid 5 kali sehari semalam dalam bulan suci Ramadan, tambahin lagi sholat tarawih. Jangan tinggalin Pak. Bapak kita ini banyak dosa, nggak maksum pula, banyak dosa, sikit-sikit berdosa kita, sikit-sikit berdosa kita, sikit-sikit maksiat, mau taubat kepada Allah. Ini tiba waktunya bulan Ramadan, bulan ampunan dari Allah. Maka oleh karena itu kita rajin sholat. Kata baginda Rasul, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat siang atau malam, berarti sholat tarawih, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Makanya tingkatkan ibadah sholat dengan terus kita mendawamkan aktivitas sholat tarawih di masjid ini. Bagaimana tadi sholat fardu kita rame, begitu juga sholat tarawih kita terus rame sampai nanti di penghujung bulan suci Ramadan. Apalagi kita selamanya rajin ngaji, ya tambahin lagi ngaji, membaca Al-Quran. Kita selama ini rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin berbagi, kita tambahin lagi. Orang yang rajin berbagi itu menyebarkan kebaikan dan kedamaian. Kalau nggak mau berbagi, nggak damai-damai Pak di rumah. Kalau nggak berbagi Pak, nggak damai itu Pak, berantem terus kita di rumah. Kalau Bapak pelit tak mau berbagi. Yang keempat apa lagi yang harus dilakukan? Banyak-banyakin doa. Tadi sudah kita singgung doa. Yang terakhir jangan lupa banyak-banyakin dakwah. Ngajak orang kepada kebaikan, ngajak orang ke masjid, ngajak orang untuk berbagi takjil. Buatin jadwalnya, paksain sikit lah. Emang begitulah kalau dalam beribadah. Kita memaksa dalam kebaikan, insya Allah kita juga mendapatkan pahala ngajak orang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dakwah. Makanya bulan Ramadan jangan tinggalin dakwah. Baru kita itu diminta untuk meningkatkan dakwah kita dalam bulan Ramadan. Bukan kayak Rasulullah dan para sahabat. Ramadan tumpah, setiap Ramadan diisi dengan jihad fisabilillah oleh baginda Rasul. Tahun kedua Hijriah ada perang Badar, 313 sahabat ikut terjun dalam pertempuran Pak. 17 Ramadan itu terjadi.
Ada lagi persiapan perang Hondak Pak, 20 Ramadan itu bulan yang tahun yang kelima Hijriah, terjadi dalam bulan suci Ramadan. Dulu ada sejarahnya penaklukan kota Mekah yang oleh sebagian sejarawan itu justru tanpa memakan korban, tanpa pertumpahan darah, walaupun ada dalam sejarah yang lain beberapa orang yang menjadi korban. Perang itu Pak, penaklukan kota Mekah itu terjadi di dalam bulan Ramadan, 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ada lagi namanya perang Tabuk. Perang Tabuk kalau nggak salah 9 Hijriah. Ada lagi Rasulullah SAW mengirimkan berbagai macam delegasi bawa surat agar itu raja-raja di luar Jazirah Arab mau masuk ke dalam Islam. Itu dilakukan oleh baginda Rasul dalam bulan suci Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-11 Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Makanya Rasulullah itu tidak lama-lama berpuasa. Kan berarti kita Pak cuma sampai 11 tahun doang puasa. Nah, jangan berani-berani kan gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin saudara jemaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya tadi materi saya yang terakhir Pak, kalau yang pertama itu disampaikan di bulan lalu. Materi yang terakhir ini Pak, aktivitas amalan yang harus ditingkatkan selama kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Ya, ngapain? Baca Al-Qur'an, berpuasa, bersedekah, memperbanyak doa, jangan lupa dakwah. Kita tidak diajak perang Pak ke Palestina. Tadi aja pada limonte ayo jihad mana Palestina? Mana Pak? Yang penting ajak sanak famili keluarga ke masjid. Ngapain? Tarawih. Ajak sanak famili dan keluarga ke masjid. Ngapain? Membangun masjid, menghadiri berbagai macam ragam kegiatan-kegiatan kita di masjid. Insya Allah kita akan memperoleh barokah, kita akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin saudaraku jemaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ini yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, kehadiran, kebahagiaan, keceriaan para bapak dan ibu sore hari yang berbahagia ini. Saya doakan semoga bahagia selalu, senang selalu, ceria selalu menghadapi hari-hari masa tua ini. Begitu juga mohon maaf atas segala kesalahan, kehilapan, tutur sapa dan kata saya yang tidak tepat pada tempatnya. Mohon untuk diberikan pintu maaf yang sebesar tak kelihatan tuh. Sama-sama kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doakan putra majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.